ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir bersama dengan kami malam hari ini di ibadah Night of Worship bersama GB Alam Hotel. Saya percaya anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita dalam segala kondisi dan musim dalam hidup kita dan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena Dia adalah satu-satunya Allah yang menjadi sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan Alkitab mencatat bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin.
Shikina mata karabata karabata karalabarabara. Haleluya. Janji Allah di dalam harapkan
segala sesuatunya dengan sempurna bagi kami. Tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan bahkan melupakan setiap orang yang percaya kepada kami mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Biar Engkau menuntun kami dan mengurapi kami. Menjadi serupa seperti gambarmu, serupa seperti yang Kau mau dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kau melepaskan yang
terus percaya dan berharap kepadamu. Sampai kami melihat kuasa-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan. Hanya kepadamu kami berharap, karena kami itu pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia.
karab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 a. Hati kami sungguh sangat percaya kepadamu ya Tuhan. Hati kami percaya, sungguh sangat percaya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kiranya kepercayaan kami semakin teguh di hadapan-Mu. Iman kami semakin teguh, kepercayaan kami semakin teguh kepadamu ya Tuhan. Oleh karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya di dalam Engkaulah ya Tuhan, segala harapan kami, segala cita kami, segala masa depan kami ya Tuhan. Dan dalam malam hari ini namamu ditinggikan dari tempat ini, dari setiap tempat di mana kami ada ya Tuhan. Ketika pujian kami naikkan, maka namamu dipermuliakan, namamu diagungkan ya Tuhan. Di tempat setiap kami masing-masing, di rumah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Malam hari ini kiranya namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Naralamaya sang namaya ralamaya naralamaya sang namaya ralamo. Kiranya namamu diagungkan ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, di mana Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik jiwa-jiwa. Ketika namamu ditinggikan, maka Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau bertata, maka Engkau bertata di tempat ini, Engkau bertata di rumah kami, Engkau bertata di tempat di mana kami ada, dalam perjalanan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan saat malam hari ini. Ketika kami meninggikan namamu, maka hadirat-Mu turun, hadirat-Mu, kuasa-Mu yang turun atas setiap kami malam hari ini Bapa. Mari tinggikan Tuhan di tempat kita masing-masing. Naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu, naikkan mazmur bagi Dia. Sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau. Karabata karalabarabala hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, hadirat-Mu memenuhi rumah kami, hadirat-Mu memenuhi dimanapun kami berada, hadirat-Mu hadirat-Mu yang tanpa batas. Turun bagi kami malam hari ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan malam hari ini. Urabaya sanna mata karabaya ralabarabarabahabalaba. Urabaya sanna mata karababababababa. Nyata kuasa-Mu, nyata hadirat-Mu. Urabaya sanna mata karababababababababa. Saat
hari ini Tuhan, setiap kami yang menyaksikan, yang mengikuti siaran ini, maka di tempat mereka ada hadirat-Mu, ada kuasa. Oh Rabaya Santa Bata Karabara bara 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 bara. Haleluya, haleluya. Oh Rabata Karabata Karabata Karabara bara. Ketika hadirat-Mu turun ya Tuhan, maka di tempat masing-masing Tuhan, di tempat setiap umat-Mu, maka di sana terjadi kegerakan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Oh kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu nyata. Oh sekana mata karabata karala bara bara bara. Ya, ya. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Karabata 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 rala bara bara. Urabata karabata karabata karala bara 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 bara. Urabata karabata karabata karabara bara bara. Urabaya sanna mata karala bara 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 bara. Cikina mata karabata karabara bara 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 bara. Engkau sanggup melawan setiap kami Tuhan malam hari ini. Engkau sanggup memulihkan kami yang hari-hari mengalami beban berat. Malam hari ini dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Yesus. Dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang terikat dengan dosa, yang terikat dengan segala sesuatu yang tidak berkenan, malam hari ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Oh rabatakan nabayara la bara 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 bara. Oh rabataka 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 bara bara. Bahkan yang sakit malam hari ini Tuhan, setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran ini, maka di tempat mereka masing-masing terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabataka 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 bara bara bara. Sekana mata karabataka bara bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Shikina mata karabata karabara. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di saat dimanapun kami ada, ketika hadirat-Mu nyata, maka Engkau membebaskan setiap kami. Engkau melepaskan dan memberikan kelegaan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan malam hari ini itu tergenapi di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat negeri kami. Berkati negeri kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami. Kami mengangkat tangan kami buat negeri kami. Damai sejahtera turun bagi bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah negeri kami. Diberkatilah para pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden kami sampai jajaran yang terendah di bangsa ini Tuhan. Berkat-Mu atas setiap mereka. Setiap daerah-daerah Tuhan berkati. Terkhusus kami membawa kota kami, kota Medan. Tuhan berkat-Mu atas kota kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi bagi kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan gereja-Mu, GBI Alam Hotel. Berkati Tuhan gereja-Mu. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memakai gereja-Mu menjadi alat di tangan-Mu, menjadi wadah di mana jiwa-jiwa merasakan, bertemu dan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, atas seluruh hamba-hamba-Mu, dan malam hari ini berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan merenungkan firman, berkati urapi setiap kami Tuhan. Bahkan setiap kami yang menyaksikan, maka di tempat kami ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bekerja memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita tidak akan pernah jemu-jemu, kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Karena nanti kelak ketika kita dipanggil dan kita kembali kepada rumah Bapa, maka di sana, di surga yang kekal, maka setiap kita 24 jam dalam sehari, maka kita akan memuji Tuhan. Amin. Maka mari hari-hari ini bangkitkan roh pujian, bangkitkan iman kita, bangkitkan gairah kita untuk kemudian memuji, kemudian bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, di mana nama Tuhan ditinggikan, maka Dia hadir dan akan menarik jiwa-jiwa. Saya percaya dimanapun kita ada, maka hadirat Tuhan akan nyata di tempat di mana kita menghadirkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan ini maka tema kita adalah Allah sumber pengharapanku. Nah malam hari ini dengan subtema bersukacitalah dalam pengharapan. Nah setiap kita harus menaruhkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 bagian A dikatakan, Roma 12 ayat yang ke-12 bagian A, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah mengapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Dunia mengajarkan kepada setiap kita, dunia mengajarkan kepada setiap orang yang tinggal di dalam dunia ini, bahwa bersukacita hanya akan diperoleh ketika kita memiliki uang yang banyak. Kita kemudian bersukacita ketika kita mempunyai kekayaan yang banyak. Kita bersukacita ketika kita punya posisi, punya jabatan, punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Maka kita akan sanggup, maka kita akan dapat bersukacita. Apakah salah memiliki uang yang banyak? Apakah salah memiliki kekayaan? Apakah salah kita punya jabatan yang hebat dalam dunia sekuler ataupun dalam dunia pemerintahan? Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah. Apa yang menjadi salah? Yang salah adalah ketika kekayaan, ketika dengan uang yang banyak, maka itu menjadi penentu daripada sukacita kita. Berapa banyak di dalam dunia ini, berapa banyak di antara kita, di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, tetangga kita, rekan-rekan kita, ketika tidak memiliki uang, maka sukacitanya juga akan hilang. Saya berdoa di antara setiap kita umat Tuhan, sukacita kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak uang kita di dompet kita, bukan ditentukan seberapa banyak mobil mewah kita, tidak ditentukan seberapa banyak rumah kita, tidak ditentukan seberapa hebat kita ada di dunia sekuler, seberapa tinggi jabatan kita, tidak. Tetapi biarlah ayat firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu bersukacita dalam pengharapan? Nah kata pengharapan itu berasal dari kata harap. Nah harap itu artinya memohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Nah pengharapan itu tidak berdiri sendiri. Nah pengharapan itu berkaitan erat dengan iman. Nah di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Nah, pengharapan itu erat kaitannya dengan iman. Nah, ketika kita punya iman, maka harapan itu pasti ada. Karena dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama bagian A, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu? Kepercayaan kita adalah dasar. Keyakinan kita adalah dasar dari segala sesuatu yang kemudian kita harapkan. Apa yang menjadi harapan kita? Harapan kita, saya percaya, semua orang percaya, harapannya adalah mau menantikan dan sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan di sana, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan pengharapan itulah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus. Nah, iman tadi dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman kita kepada siapa? Kepercayaan kita yang kita bangun hari-hari ini kepada siapa? Nah, pengharapan itu dikatakan adalah kepercayaan kita yang kita taruhkan di dalam Yesus. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, maka pengharapan itu adalah sikap orang percaya serta cara hidup yang mengandalkan pada kehendak Allah yang telah memberikan jaminan yang kuat dan kokoh dan aman bagi jiwa yang percaya kepada Kristus. Nah, mengapa kita bersukacita dalam pengharapan? Karena ada satu janji. Ada satu janji, yaitu sikap orang percaya ketika kita pengharapan kita taruhkan di dalam Yesus, maka ada satu jaminan yang pasti. Ketika kita taruhkan pengharapan kita dalam Kristus sebagai dasar kita, untuk kita kemudian menerima jaminan apa? Jaminan kehidupan yang kekal. Jaminan di mana segala sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan bagi orang yang berpengharapan kepada Yesus. Maka untuk itulah kita harus bersukacita. Meskipun saudara hari-hari ini dalam keadaan kesulitan, meskipun hari-hari ini saudara sedang mengalami banyak persoalan, meskipun hari-hari ini saudara sedang banyak mengalami pergumulan, tetapi saya mau katakan, semuanya itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik kalau pengharapan tidak kita taruhkan di dalam Yesus. Maka bersukacitalah dalam pengharapan, karena pengharapan itu akan memberikan jaminan yang pasti. Pengharapan itu, ketika kita bersukacita dalam pengharapan, maka pengharapan itu dikatakan dalam Roma 5 ayat yang ke-5, pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Mengapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Karena ada satu jaminan, ada satu janji yang pasti. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat tadi, ke-6 tadi ayat yang ke-19 sampai 20. Pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan, aman, kuat bagi jiwa kita. Maka ada satu pengharapan, janji yang pasti kepada setiap orang yang percaya, yang kuat, yang kokoh, yang aman. Maka bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Pengharapan yang kau sampaikan, pengharapan yang kau taruhkan di dalam Yesus tidak akan mengecewakanmu. Amin. Pengharapan yang kau taruhkan di dalam Kristus, di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Ketika kita menaruhkan pengharapan kita kepada orang lain, maka orang lain akan mengecewakan kita. Ketika kita taruhkan pengharapan kita kepada sesuatu yang ada depan kita, saya percaya, maka pengharapan kita akan mengecewakan. Ketika kita taruhkan pengharapan kita kepada kekayaan kita, maka kekayaan itu akan habis dan kita akan kecewa. Ketika kita taruhkan pengharapan kita kepada jabatan kita, maka pengharapan itu
akan memberikan kekecewaan kepada setiap kita. Tetapi malam hari ini, mari bersukacita dalam pengharapan di dalam Kristus. Biarlah Allah, Yesus yang menjadi sumber pengharapan daripada setiap kita. Karena ketika kita bersukacita menantikan pengharapan itu terjadi, maka saya percaya pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Amin, Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, mengapa kita perlu bersukacita dalam pengharapan? Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mengapa kita perlu bersukacita dalam pengharapan? Karena pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Ketika engkau menaruhkan pengharapanmu di dalam Yesus, maka pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Tetapi ketika kita taruhkan pengharapan kita kepada uang yang banyak, maka ketika itu terjadi resesi, maka uangmu tidak ada nilainya. Ketika terjadi kolaps, maka nilai kekayaanmu tidak akan pernah ada. Ketika engkau menaruhkan pengharapanmu kepada jabatanmu, ketika jabatanmu habis masanya, maka engkau akan kecewa. Ketika jabatanmu hilang, maka engkau akan mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kita taruhkan pengharapan kita di dalam Tuhan, saya percaya pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Karena apa? Ada satu jaminan, karena Yesus sudah berada di sana memberikan jaminan yang pasti bagi setiap kita. Bukan hanya jaminan, bukan hanya harapan kita tidak akan hilang, tetapi dikatakan masa depan sungguh ada. Bagi setiap orang yang bersukacita dalam pengharapan, yang menjadikan Yesus, menjadikan Allah sebagai sumber pengharapannya, maka masa depan setiap engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkau mungkin anak muda hari ini, engkau mungkin berkata masa depanku tidak ada karena engkau tidak punya pendidikan. Mungkin kau berkata keluarga orang tuaku bukan orang yang punya kekayaan, bukan orang hebat, sehingga kau merasa engkau tidak punya masa depan. Saya mau berkata, mari taruh pengharapanmu di dalam Kristus. Biarlah Dia yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupanmu. Maka dengan demikian, ketika engkau bersuka menantikan pengharapan itu, maka masa depanmu itu akan nyata di dalam kehidupanmu. Masa depanmu itu sungguh-sungguh ada ketika engkau taruhkan pengharapmu di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Biarlah malam hari ini mari kita bersukacita dalam pengharapan di dalam Kristus. Ketika kita bersukacita dalam pengharapan yang pasti, maka Kristus akan menjadikan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Maka Yesus akan menjadikan pengharapan kita tidak akan pernah hilang, sehingga kehidupanmu menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati setiap kita. Biarlah di tempat kita masing-masing, jangan taruhkan pengharapan kepada kekayaan kita, kepada uang yang banyak, kepada jabatan kita, tetapi taruhkan pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya pengharapan yang ada dalam kehidupan kami hari-hari ini, biarlah semuanya itu kami taruhkan di dalam Kristus. Dengan pengharapan yang ada, kami tidak kemudian khawatir, kami tidak bersungut-sungut, tetapi biarlah dengan pengharapan yang sudah Engkau janjikan, Kau pastikan karena Engkau sudah lebih dahulu ada di sana, membuat setiap kami bersukacita untuk menantikan setiap pengharapan itu digenapi di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan siaran ini, yang menyaksikan siaran ini. Kiranya mereka bersukacita dalam pengharapan, dan pengharapan yang mereka punya, mereka taruhkan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dan jikalau sebentar kami akan menutup ibadah ini,
Tuhan kiranya mengulurkan tangan-Mu dan memberkati setiap kami. Berkat-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, hati dan wajah kita kepada Tuhan. Mari terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati kehidupan. Mulai hari ini hingga Maranatha. Dan menjadikan pengharapanmu pasti di dalam Kristus. Sehingga kau melihat segala sesuatu menjadi milikmu. Dan digenapi di dalam kehidupan. Mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.